di tempat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, mari kita boleh bangkit bersama-sama, kita boleh berfellowship satu dengan yang lain, berikan sukacita. Haleluya. Haleluya, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menikmati harinya Tuhan, dalam memperingati hari kenaikannya Tuhan. Shalom untuk teman-teman yang ada di Zoom. Shalom Mama Rahel. Shalom untuk semua yang bersama-sama hadir di Zoom hari ini. Semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan sukacita. Kita bertemu di dalam Tuhan sendiri. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari yang baru yang Kau sediakan kepada kami. Berkat yang baru, sukacita yang baru, aktivitas yang baru setiap hari. Haleluya, hikmat yang baru. Menjadi anak-anak Allah yang cerdas setiap hari. Terima kasih Tuhan. Engkau baru, hidupmu selalu baru dalam kami. Dan tidak berkesudahan kasih setiamu. Tidak habis-habisnya rahmat-Mu, panjang dan sabar-Mu untuk mengajari kami. Untuk mengatakan bahwa Engkau hidup di dalam kami. Dan kami hidup di dalam Engkau. Dan hidup yang Engkau berikan adalah hidup untuk selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, yang hadir di tengah-tengah kami, yang hadir di keluarga kami, yang menata hati kami, menata pikiran kami. Setiap hari Engkau bawa kami ke jalan-jalan-Jalan-Mu ya Tuhan. Sebab jalan-jalan-Mu adalah benar adanya. Sebab jalan-jalan-Mu adalah penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur untuk keluasan hati-Mu. Kami bersyukur dan itu Engkau berikan kepada kami. Hingga hati kami seluas hati-Mu untuk mengerti maksud-Mu. Untuk mengerti setiap ajaran-Mu setiap hari. Untuk mengerti perkataan-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik. Karena Engkau datang dalam hidup kami. Karena Engkau datang di dalam rumah kami. Dan kami menerima Engkau setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Mari kita yang sama-sama bersuka cita. Hari ini katakan amin. Haleluya. Mari kita bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Haleluya. Bagaimana kita menghadap Tuhan harus dengan sukacita, muka yang gembira. Haleluya. Tandanya bahwa Tuhan ada dalam hati kita. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hati. Di mana? Di hati. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Bersyukur
sapa, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Haleluya. Semua karena kasih Tuhan, amin. Kasih Tuhan tinggal di dalam kita. Haleluya. Itu yang membuat kita bersuka cita setiap hari. Mari saya persilakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Kita menikmati kebaikannya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika kami masuk, ketika kami duduk diam di kaki-Mu, ketika kami hanya memikirkan Engkau, ketika mata kami tertuju kepadamu, memandang hanya kepadamu, kami boleh merasakan hidup-Mu yang melampaui segala apa yang ada di sekeliling kami. Sebab sesungguhnya kami sudah hidup di dalam kerajaan-Mu. Kami hidup di tahta-Mu. Kami hidup di dalam hidup-Mu sendiri. Dan hidup yang Kau berikan adalah hidup yang berlimpah-limpah. Lebih manis dari madu. Yaitu hidup-Mu sendiri Tuhan. Bagaimana Tuhan setiap hari mau bersama-sama dengan kami. Senantiasa hati kami, pikiran kami ditata setiap hari untuk tinggal di dalam Engkau Tuhan. Untuk tinggal di dalam kerajaan-Mu setiap hari Tuhan. Sesungguhnya ketika kami bertanya kepada Engkau, sesungguhnya ketika kami berkata-kata dengan Engkau ada dalam kami. Dan Engkau memancarkan hidup-Mu setiap hari. Setiap hari Engkau mengatakan kepada kami bahwa Engkau begitu kaya Tuhan. Begitu luas. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib sungguh hadirat-Mu menyelamatkanku di dalam hidupku. Nyata besar perbuatan-Mu bagi kami dan ajaib sungguh hadirat-Mu menyelamatkanku di dalam hidupku. Nyata sungguh perbuatan-Mu begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri hidupku. Kau tarik hidupku kepadamu. Beri kemuliaan kekal. Mari kita nyanyikan ajaib sungguh anugerah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidup. Nyata besar kuasa-Mu. Nyata besar kuasa. Layakanku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu selalu hadir di dalam doaku.
sungguh hadirat-Mu. Ajaib sungguh hadirat, selalu hadir, selalu hadir di dalam doa. Nyata besar, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau angkari hidupku kepadamu, beri kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku kepadamu, beri kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku kepadamu, beri kemuliaan kekal. Kau tarik hidupku kepadamu, beri kemuliaan kekal. Kau tarik hidupku kepadamu, beri kemuliaan. Ajaib sungguh hadir-Mu ya Tuhan, menyelamatkan hidupku dan tinggal di dalam-Mu, menikmati hidup-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, haleluya. Betapa baiknya, betapa indahnya tinggal di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Rabaya shikala barabaya shikala barabaya se. Menikmati dan tinggal di dalam-Mu setiap hari. Masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami membawa korban pujian. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhias
kekudusan, hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu, keinginan hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bahkan sujud, mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya, mari berikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari boleh sama-sama duduk kembali. Haleluya, kita boleh menyembah Tuhan. Haleluya, memberikan yang terbaik. Sebab sesungguhnya yang terbaiklah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendirilah yang memberikan, yang mengajari kita untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Di hadirat-Mu Tuhan, tinggal di dalam-Mu. Haleluya. Bukankah Tuhan yang setiap hari memberikan kita makanan dan minuman, yang membuat kita tidak lapar dan haus lagi?
kita bisa berlimpah-limpah dengan hidupnya Tuhan, yaitu hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Bukankah sesungguhnya yang Tuhan berikan adalah sukacita yang baru setiap hari? Bukankah Tuhan yang berikan seluruh hidupnya kepada kita? Setiap hari kita boleh menikmati hidupnya Tuhan, baik di dalam masa apapun. Tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan, tidak pernah putus-putusnya kasih dan rahmat-Nya, tidak pernah berhenti perkataannya setiap hari. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk segala kekalah hidupmu dan karena menerima hidupmu. Haleluya. Mari kita yang sama-sama bersuka cita katakan amin. Haleluya. Mari kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Perkataan Tuhan setiap hari. Haleluya. Perkataan Tuhan yang memberikan kita kehidupan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita. Haleluya. Perkataanmu berikanku kehidupan. Perkataanmu berikanku ketakutan. Perkataanmu lepaskanku dari ketakutan. Perkataanmu berikan
sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Hari demi hari kita merasakan kasih Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mendengar dari perkataan Tuhan. Hendaklah kita menerima perkataan Tuhan hari ini. Haleluya. Rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata di dalam hidupku. Katakan kembali hari demi hari. Rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, tak pekerjaan-Mu nyata di dalam hidupku. Mau memuji-Mu,
kembali nyanyikan dari awal. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu saat pekerjaan-Mu nyata di dalam hidupku. Ku memuji-Mu, Allah yang kudus, ku memuliakan-Mu. Dengan segenap hatiku akan dengan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang berdaulat penuh, Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha memuji-Mu. Allah yang kudus, ku memuliakan-Mu. Dengan segenap hatiku akan dengan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh, Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh, Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku memuji-Mu, Allah yang kudus, ku memuliakan-Mu. Dengan segenap hatiku akan sangat bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh, Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh, Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Ku mau memuji Allah yang kudus, ku mau memuliakan-Mu.
kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu siang hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang berlimpah-limpah bagi kami semua. Haleluya. Silakan Tuhan, Kau sampaikan isi hati. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom semua. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Mari kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentulah aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah belum menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sampai di situ dulu ya. Baik, saudara. Sudah tahu, saudara? Kita memperingati hari kenaikan Tuhan karena pernah dia berkata ya, dia sangat yakin sekali, saudara, di antara semua manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, saudara, sepanjang sejarah gitu, hanya dia yang tahu jalan ke situ. Hanya dialah yang dengan pasti menyebutkan gitu. Dan memang hanya dialah, hanya anaklah yang pernah melihat Bapa, katanya. Ya, berarti saudara, semua orang-orang sebelum dia hanya melihat dengan samar-samar ya. Jadi hanya Tuhan. Jadi siapapun hebat, Abraham, Musa, atau siapa saja gitu, hanya Yesus yang berani mengatakan dia pulang ke rumah Bapa. Kalau yang lain-lain, saudara, itu hanya samar-samar melihat. Daud ketika dia mau mati, Yakub ketika dia mau mati juga, mereka mengatakan, aku akan menempuh segala jalan yang fana. Makanya saudara, setiap orang ketika meninggal itu, entah kenapa, saudara, selalu bersedih gitu ya. Karena, kenapa? Pasti karena ragu kemana orang yang meninggal ini pergi. Lalu para pendeta itu kan selalu menghiburkan. Gak mungkin dong dia mengatakan kata-kata yang ini ya, kata-kata yang langsung mengatakan, oh ini yang meninggal ini ke neraka gitu. Sekali jahat gitu. Selalu pasti kalau dia yang menguburkan gitu, gak mungkin lah dia mengatakan begitu. Pasti mungkin yang diambil khotbahnya ya tentang orang yang di samping kanannya Tuhan Yesus itu kan, bukan yang di sebelah kiri gitu. Ya. Ada cerita lucu. Jadi ketika ada satu yang meninggal itu kan, bapaknya meninggal gitu. Lalu ada seorang yang ngomong gitu, oh saudara-saudara yang sedang berduka, ceritakanlah tentang bapak yang meninggal ini gitu. Sungguh banyak yang
telah dilakukan oleh Bapak ini, katanya. Banyak sekali. Orang sudah pada nunggu-nunggu gitu, perbuatan baik apa gitu ya, yang dilakukan oleh Bapak ini. Sungguh banyak yang dilakukannya. Tapi satu pun tidak ada yang apa namanya, kalau bahasa Batak itu pas ya, seingotan. Nggak ada kenangan yang baik tentang yang meninggal ini. Mulia Busmo. Saudara, ketika meninggal, itu saya baru meninggal ya, umur 70 tahun ya. Ya, kalau dilihat dari perjalanan hidupnya, wah, udah bonus lah gitu ya. Karena harusnya yang meninggal itu duluan dia daripada suaminya ya. Ternyata lah itu yang duluan meninggal. Bayangin waktu masih sehat, itu masih sempat lah kasih apa namanya, karena sudah kayak udah parah kali lah sakitnya. Tapi justru itu yang duluan meninggal gitu. Dia masih malah panjang lagi umurnya. Kita sudah kasih makanan gitu, biasa kalau orang Batak itu kan kasih makanan itu kan biasanya sudah tunggu waktunya lah, tapi panjang terus gitu. Ya, jalan terus gitu. Dan kemarin baru merayakan ulang tahun juga ya, beberapa hari yang lalu gitu. Atau saya lupa, seminggu atau 2 minggu saya lupa. Nah, saudara, jadi ketika meninggal pun ya sudah bonus lah, dengan 70 tahun gitu ya, sudah luar biasa. Ketika saya cerita-cerita dengan abang saya, itoknya dia lah ya, laki-laki yang besar di antara mereka ya, anak bapak tua saya. Kami cerita-cerita itu, saya tanya, berapa umur abang sekarang? Kamu tanya umur saya? Komplain ini. Aku nggak bisa. Oke, ya. 66 katanya. Nanti beda 4 tahun memang ya. Ya memang itu ini yang paling besar kan, perempuan. Nah, kenapa kamu tanya begitu kan? Enggak. Ya kan kita ini memang semua kan akan mati, saya bilang gitu. Kalau aku sih, dia bilang gitu. Kalau aku 2 tahun lagi pun hidup, nggak apa-apa lah katanya. Udah terima kasih deh. Kenapa Papa bilang begitu? Saya nggak mau menyusahkan orang, karena ya kalau sakit gitu kan menyusahkan orang. Kenapa? Ya janganlah susahkan orang, saya bilang gitu. Ya gimana nggak menyusahkan orang kalau saya sakit misalnya? Ya saya menyusahkan nanti anak-anak saya atau yang lain gitu katanya. Ya janganlah sakit, saya bilang gitu. Saudara, banyak orang siap mati, tapi sebetulnya nggak pasti kemana dia akan pergi gitu. Karena tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, benar-benar dengan Tuhan itu. Orang hanya berjumpa Tuhan melalui pendeta. Dan para pendeta pun tidak pernah berjumpa langsung dengan Tuhan. Karena dia belum datang kedua kali. Semua orang mengenal Tuhan hanya imajinasi. Sesuai dengan yang diberitakan turun-temurun. Ya paling tidak iman banyak orang itu ya paling sekelas Petrus. Paling sekelas Paulus. Tak ada orang yang melebihi itu gitu. Tak ada orang yang melampaui itu, ya paling sekelas Abraham. Karena selalu kan kita itu kan membangga-banggakan orang-orang kudus kan. Para pengkhotbah coba lihat. Pastikan yang mereka khotbahkan itu orang-orang kudus di masa lampau kan? Ya enggak? Tidak sedikit di antara mereka yang pengen jadi Paulus, pengen jadi Abraham, pengen jadi Yakub.
kalau mau pengen jadi Yesus, itu di skip. Mereka itu pengennya jadi Yesus yang membuat mujizat. Tapi ketika jadi Yesus yang naik di atas kayu salib, orang mundur semua. Makanya ketika Tuhan itu memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan, hanya diambil yang untung-untungnya saja bagi orang. Ya, semua rata-rata masih demikian. Ya, nah, saudara, hanya Tuhan yang berani mengatakan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Orang hanya bilang, para orang kudus itu hanya berani bilang, percayalah kepada Allah. Karena kan pada waktu itu dia manusia, saudara ya. Jadi berbeda saudara dengan kita yang sekarang ini, saudara. Kita nggak pernah berjumpa dengan manusia Yesus loh. Sehingga kita nggak pernah tersandung dengan manusianya. Tapi orang-orang di zaman itu tersandung dengan manusianya. Makanya sering sekali saudara, kalau misalnya saya mengatakan hal-hal tentang Tuhan, tentang ini, tentang itu, sesuai dengan yang dia katakan, pasti saudara sulit mempercayainya karena apa? Tersandung dengan manusia saya. Nggak akan yakin gitu. Sehingga saudara dengan lancang akan menghakimi setiap perkataan dari mulut saya. Karena apa? Melihat saya yang berdiri di sini, manusia Parlin, yang saudara kenal, bapaknya Brian, gitu. Suaminya Yayu. Seperti itulah di zaman dulu orang memandang Tuhan. Jadi saudara mesti ingat itu. Gitu. Bagi kita yang muda, saudara, percaya kepada Tuhan. Oh, dulu mereka nggak seperti kita, saudara. Enggak. Mereka jelas-jelas melihat Yesus, saudara. Makanya ketika Tuhan mengatakan perkataan yang kedua ini, kenapa dia mesti mengatakan percayalah juga kepadaku? Karena mereka berpikir, saudara, mereka sama dengan Yesus. Hanya Yesus yang mengenal dirinya. Setelah sekian waktu lamanya dia direntang oleh Allah. Hanya dia yang mengerti bahwa dia itu berasal dari Allah. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang pernah mengatakan, aku berasal dari Allah. Hanya dia. Hanya dialah satu-satunya manusia yang berfirman. Yang lain itu hanya menyampaikan firman Tuhan. Kalau Yesus berfirman, hanya dia yang berani. Ingat skopnya saudara, jangan saudara jangan bayangkan dulu kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Jangan dulu ya. Kita mesti ingat dulu kemanusiaannya supaya kita mengerti posisi kita. Supaya saudara juga mengerti posisi saya. Supaya saudara juga mengerti apa itu namanya Tuhan menampakkan diri. Apa itu Tuhan yang datang kedua kali. Kalau tidak akan pernah bisa nyambung. Jadi saudara, dari perkataan-perkataan Tuhan itu, itulah yang tidak dimengerti oleh manusia yang lain. Karena selalu mereka menganggap mereka sama-sama manusia. Sehingga perkataan Tuhan itu selalu diukur dengan kebenaran-kebenaran yang ada dalam Taurat. Makanya dengan sekarang ketika Tuhan datang menyampaikan perkataan yang baru, kita selalu menghakimi perkataan Tuhan yang baru dengan yang ada dalam Alkitab. Paulus bilang begini, Petrus bilang begini. Itu sebabnya juga saudara, saya selalu mengutip dari Alkitab. Menerangkan dari sini saudara. Ya, jadi sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana firman Tuhan yang sekarang itu justru menerangkan isi Alkitab. Jadi isi Alkitab yang sebelumnya. Jadi kan
Kan nggak bisa perkataan yang sebelumnya itu menerangkan perkataan yang kemudian gitu. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin anak SD mengajari anak SMP. Hanya orang yang belajar pelajaran minimal pelajaran SMP barulah dia bisa mengajar SMP kan. Kalau sekarang malah kan TK pun harus kuliah kan. Harus S1 kan. Guru TK kan. Mana bisa. Tamat SMA lagi. Nggak bisa. Kalau dulu kan masih bisa kan. SPG kan. Sekolah Pendidikan Guru kan. Masih bisa ngajar SD, SMP, SMA juga masih bisa ngajar. Dulu ya. Kalau sekarang minimal S1 baru bisa ngajar. Sama artinya gitu saudara. Jadi nggak mungkin perkataan yang sebelumnya, pengetahuan yang sebelumnya mengajari pengetahuan yang berikutnya. Harus dia yang datang kemudian itu baru bisa menerangkan. Makanya Tuhan katakan, Tuhan janjikan penolong yang lain. Dia akan menjelaskan kepadamu semua. Ya, itu Roh Kudus. Ya, yang kuutus katanya. Kok bisa ya diutus oleh Yesus gitu. Saya dulu selalu merenung-renungkan itu. Ternyata itu adalah Allah juga. Yesus itu adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia. Ya, lihat, dia bilang begini, percayalah juga kepadaku. Oke, saudara mesti membayangkan itu ya. Jadi saudara bisa membayangkan lah, kayak saya lah misalnya, Tuhan dulu ya, Yesus dulu. Berbicara, mengatakan ayat ini kepada saudara. Kira-kira seperti itu, sederhananya. Dia katakan kepada murid-muridnya ini saudara. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Coba saudara bayangkan, kalau banyak tempat tinggal. Saudara, gimana caranya kalau banyak sekali orang manusia gitu di rumah Bapak itu gitu. Gimana caranya kita bisa berjumpa dengan satu orang dengan kerumunan yang banyak sekali, banyak rumah-rumah gitu, banyak kamar-kamar gitu ya. Kalau bayangan kita kamar, gimana caranya kita berjumpa? Kan dikatakan begini, supaya apabila aku telah pergi ke situ, berarti tadinya kan belum pergi gitu ya. Artinya manusianya ya. Belum pergi ke sana. Sekalipun dia melihat Allah itu, kenapa belum pergi ke sana? Karena dia belum melewati kematian itu. Itu jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi dia. Dia belum melalui itu, jadi dia belum pergi ke sana. Jangan bayangkan, oh dia itu Allah. Dia bisa kapan saja di mana? Enggak, dia harus konsisten dengan keadaannya sebagai manusia. Ya, dikatakan, aku menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pernahkah saudara bayangkan kalau misalnya rumah itu banyak, kamar itu banyak, kan capek sekali lah Tuhan itu. Istilahnya pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat yang lain gitu kan. Kalau kamarnya sebanyak ini saja gampang lah gitu. Itu sudah capek turun tangga. Nah itu turun. Apakah mereka harus kumpul-kumpul terus? Tentu tidak. Saudara, pernahkah saudara bayangkan di manakah tempat tinggal? Kan saudara, tubuh Tuhan Yesus itu benar-benar berubah. Dari tubuh yang bisa dipegang, itu berubah menjadi tubuh kemuliaan. Tetap bisa dipegang,
sekaligus dia itu bisa tidak dipegang. Berarti saudara, kalau dikatakan dia itu naik, berarti bukan masalah lalu kita lihat gitu. Kan mereka lihat naik gitu kan. Lalu dia mungkin naik melintasi angkasa luar. Gitu. Melintasi galaksi gitu. Bayangan kita mungkin tempat tinggal Tuhan itu di atas galaksi jauh di sana. Itu pikiran kita, kebanyakan manusia saudara. Tuhan ada di tempat yang lain. Di mana tempat itu sebetulnya? Kan kalau dikatakan naik berarti dia naik ke atas. Karena dia selalu mengatakan aku berasal dari atas, kamu dari bawah. Kemana para orang kudus itu? Elia. Kemana Musa? Kemana Henok? Henok juga tubuhnya berubah gitu. Diangkat hidup-hidup gitu. Tubuhnya nggak perlu tinggal di muka bumi ini. Jadi angkat hidup-hidup, asli hidup-hidup. Kalau Paulus, tubuhnya masih ditanam, saudara. Masih dikubur kan? Bagaimana dengan yang dibakar? Berarti kan roh, gitu. Rohnya gitu kan. Tapi Tuhan Yesus tidak, tubuhnya gitu, ikut tubuh manusianya. Nah, dikatakan bahwa dia menyediakan tempat. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kok lama sekali dia menyediakan tempatnya? Bukankah Tuhan itu hanya mengatakan sekali mengatakan langsung jadi? Kenapa harus lama sekali? Sehingga banyak orang menginterpretasikan tentang rumah Bapa itu, saudara. Lalu banyak orang mengatakan, oh banyak orang bermimpi, oh lihat penglihatan, oh aku sudah lihat rumahku besar di sorga, rumah Bapak itu besar, rumahnya kecil. Lalu ada orang yang mengatakan melihat pendeta di neraka, lalu melihat pendeta ini di surga, di neraka katanya banyak pendeta-pendeta katanya. Tuhan mengatakan, saudara, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini pasti saudara tempat yang memang itu bisa terpisah satu dengan yang lain. Ada jarak. Tahu nggak saudara apa yang membuat jaraknya? Apakah jarak itu saudara? Jarak itu adalah ketika Tuhan mengatakan kamu tidak boleh datang ke sini. Kalau Tuhan mengatakan kamu tahu jalan ke situ, berarti kita tahu jalan ke situ. Cuman saudara lihat bagaimana responnya Thomas ya. Kemana aku pergi kamu tahu katanya jalan ke situ. Tetapi pada kenyataannya semua orang mewakili Thomas. Diwakili oleh Thomas. Kata Thomas kepadanya, Tuhan. Makanya dia bilang, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Itu mewakili semua pertanyaan umat manusia yang akan mati. Sekarang ini saudara. Itu di grup kami saudara ada berapa generasi ke atas itu kami masih ada ya. Namanya Opus Tahun. Jadi itu udah seluruh dunia saudara. Jadi kami punya grup WA keluarga Opus Tahun seluruh dunia. Emang iya di seluruh dunia ada gitu katanya.
Saudara, baru beberapa hari yang lalu, gitu, ayo kita dukung satu dari keluarga kita ini di Cilincing kalau nggak salah, Jakarta, akan mencalonkan diri jadi ketua RT katanya. Baru berapa ya? Itu masih saya lihat di postingnya gitu. Postingnya. Saya lihat fotonya masih sangat muda. Kalau RT sekarang kan pencalonannya seru juga ya, kayak pencalonan kepala daerah sudah. Ada visi misi sudah. Saya baca visi misinya. Dia nomor urut 1, mereka ada 3. Mari kita doakan sama Pak. Saudara, tadi sudah kabarnya saudara meninggal. Loh, cepat sekali baru kemarin mencalonkan diri gitu. Karena di situ di ini baru berapa 2 hari atau 3 hari yang lalu mencalonkan diri di situ. Berarti sehat. Masih muda. Sehingga saudara, kakak saya, kakaknya, abang saya, adiknya yang meninggal dunia, kan kami ada grup juga yang di sini ya, Koparan Bapak Nasian. Sembilan bapak kami. Ya, dari 2 opung ya. Opung kakak adik. Opung kami 2. Ya. Jadi 9 lah anaknya. Itu kumpulannya. Dia bilang gini. Satu demi satu mereka pergi. Dan dari abang saya meninggal itu usia muda. Abang saya kemarin saja sepuang, usianya meninggal 49 tahun. Adiknya abang saya yang di Tiban itu, di Medan, sudah 2 yang meninggal. 1 duluan umur 47. Kemarin baru meninggal yang di Sibolga itu, umur 51. Saya pikir dulu bapak saya meninggal umur 63, masih sangat muda sekali. Gimana dengan mereka yang meninggal sangat muda itu? Sehingga dia bilang satu demi satu gitu. Saudara, tentang kematian itu masih semua masih misteri gitu. Kemana nanti setelah mati? Saudara, dengan perkataan ini, saudara, kamu tahu jalan ke situ, katanya. Tapi jarang sekali, saudara, orang yang benar-benar mengatakan, aku tahu jalan ke situ. Saudara, kita tahu jalan ke situ bukan karena kita tahu jalan ke situ. Bukan. Karena kalau kita tahu jalan ke situ, berarti kita berusaha tahu. Dan kita nggak bakalan tahu. Karena kita pasti akan pakai pikiran kita, logika kita. Dan pasti kita akan melihat diri kita, selalu kita akan menguji diri kita, layakkah aku ada di situ? Sehingga saudara, ada di grup kami itu saudara, ya, dari Bere lah itu ya. Cukup dekat dulu juga ya, kayak di kampung dulu ya. Dia bilang begini, semoga diterima di sisi kanan Tuhan. Di sisi kanan saudara. Masa semua di sisi kanan? Di sisi kiri siapa? Orang maunya kan di sebelah kanan gitu ya. Karena kanan yang terbaik gitu. Karena katanya di kiri itu kambing gitu. Di kanan itu domba. Semua orang membayangkan ingin di tempat yang terbaik gitu loh. Tapi tetap dipenuhi dengan keraguan. Kalau tidak dipenuhi dengan keraguan, tentu tidak akan menangis. Mau dikasih bonus berapapun,
mau 80 tahun, mau 90 tahun, tetap kalau meninggal pasti nangis. Kenapa menangis? Karena ingat dulu, pasti langsung ingat ketika masa kecil. Iya kan? Pasti ingat dulu, oh mamaku kayak gini. Ingatan itulah yang membuat dia menangis. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, mana mau lagi nemenin. Iya kan? Tapi begitu meninggal, pasti akan sedih sekali. Nah, dan masalahnya nggak tahu entah ketemu atau enggak lagi. Bahkan ada orang yang sampai memohon-mohon sama Tuhan supaya datang ke mimpi. Ke mimpi pun nggak datang, saudara. Heran kan? Dan nggak ada orang yang, jarang lah orang bermimpi benar-benar kayak kita ini loh, face to face. Biasanya selalu membelakangi, seringnya begitu kan? Kalau mimpi kan? Nggak ada kayak nyata sekali kita kayak bercanda, nggak ada. Jadi bahkan ada orang yang sampai gini ngomong, datanglah ke mimpiku katanya gitu. Kalau misalnya mamanya meninggal gitu, datanglah ke mimpiku. Nggak datang, saudara. Walaupun dia fokus. Jadi walaupun misalnya kita bilang pengajaran bagi orang mati jangan ingat-ingat lagi gitu ya, karena kalau diingat nanti datang katanya. Justru orang pengen ketemu, nggak peduli entah misalnya itu membawa penyakit kah, nggak peduli orang, saudara. Yang penting rinduku ini terpenuhi. Adakah? Enggak. Hanya kadang-kadang dikatakan jangan terlalu larut nangisnya. Nanti sedihnya berkepanjangan. Saudara, Thomas mewakili kita semua. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara, orang-orang Batak itu kan suka buat itu ya. Tugu ya. Atau kuburan gitu. Jadi kami punya kuburan itu. Jadi ternyata opungnya bapak saya ya ada kuburannya ya di Tipang gitu ya. Jadi dulu itu saudara, jadi opung kami, jadi salah satu istri yang paling besar kan, satu lagi di sini, opung kami yang di sini ya, yang bungsu gitu. Ini opungnya yang satu gitu. Di atasnya itu kan ada. Nah, saudara, semua rata-rata itu orang Batak itu pengen dikumpulkan gitu kembali dengan leluhurnya gitu. Karena seperti dalam Alkitab demikian. Ya. Dan kalau misalnya tempat itu mau dipindah, itu harus mengadakan pesta, gak asal dipindah. Dan sering sekali saudara, itu ketika pemindahan itu pasti terjadi kesurupan gitu. Seringnya begitu. Ya. Jadi secara manusia mereka melakukannya supaya kumpul lagi gitu. Tetapi tahukah saudara, di alam roh nantinya saudara, kita itu dipisahkan satu dengan yang lain sesuai dengan perkataan Tuhan. Sesuai dengan pengenalan kita akan Dia, pengalaman kita akan Dia. Jadi nggak bisa kita bilang begini, saudara. Bikinlah aku di samping kanan, di samping kiri. Dia nggak bisa. Makanya Tuhan bilang ketika Yohanes sama Yakobus itu bilang, kalau engkau tiba nanti pada kerajaanmu, biarlah yang satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Murid-murid yang lain marah. Lalu Tuhan bilang, apakah kamu sanggup meminum cawan yang harus aku minum? Sanggup katanya. Memang kamu akan minum cawan yang harus aku minum. Tapi mengenai tempat di sebelah kiri dan sebelah kanan, aku gak bisa menentukannya.
hanya Bapakku yang di sorga. Disitulah membuat itu berbeda, saudara. Disitulah kita lihat perbedaan antara Yesus dengan Bapa, dengan Allah itu sendiri. Lalu dia bilang, saudara, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Ada kecil sekali tuh. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ayat berapa? Ayat 6 sekarang. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, tidak ada jalan kalau kita tidak menerima inkarnasi Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, selamanya kita terpisah dari rumah Bapa itu. Sekalipun kita mengatakan, oh dengan iman aku percaya Tuhan, aku begini, aku begitu. Kita pasti tidak akan tahu jalan ke sana. Pasti kita akan takut menghadapi kematian. Makanya saudara, ketika Tuhan di atas kayu salib, dia harus melarang perempuan-perempuan yang menangisi dia. Dia harus melarang, saudara. Kenapa kamu menangis? Seolah-olah saudara dengan perempuan-perempuan itu menangis. Kayak menghalangi langkah Tuhan kembali ke surga. Makanya Tuhan harus menunggu Maria di kuburannya, saudara. Dia nunggu di sana, saudara. Jangan pegang aku dulu. Aku harus, karena aku belum pergi ke rumah Bapa, karena aku belum pergi kepada Bapa. Setelah beberapa hari kemudian, ketika menampakkan diri kepada Thomas dan murid-murid yang lain, dia panggil Thomas. Masukkan jarimu. Berarti dia sudah bisa dipegang. Jadi kepada para perempuan itu dia katakan, jangan tangisilah dirimu, katanya. Jangan tangisi aku. Saudara, Tuhan mengatakan, akulah jalan. Tahukah saudara, perkataan ini, saudara, jadi yang dikatakan oleh Tuhan itu, saya boleh membayangkan begini, saudara. Yesus benar-benar sangat menyinkronkan dirinya dengan Allah itu. Saudara harus mengingat ya, Yesus tidak otomatis dia itu mengalami seluruh kepenuhan Allah. Itu butuh proses setiap hari. Jadi ketika dia mengatakan ini, kan dia belum pergi ke rumah Bapa, saudara. Jadi saudara harus punya gambaran supaya saudara mengerti nanti bagaimana prosesnya saudara sampai kepada Allah itu. Saudara harus lihat, adakah kegelisahan, adakah ketakutan. Selama ada ketakutan akan kematian, berarti Yesus yang hidup itu belum benar-benar hidup di dalam saudara. Belum. Makanya saudara, kita diajarkan butuh duduk diam di kaki Tuhan setiap hari, melihat dia, merenungkan dia, berkomunikasi dengan dia setiap hari. Karena persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari mengikis semua keraguan-raguan kita, kegelisahan kita. Tuhan harus mengucapkan, jangan gelisah, katanya. Di atas kan? Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan harus mengatakan itu, saudara. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya begini. Aku sudah menetapkan akulah jalan. Jadi belajarlah daripada. Saudara, murid-murid yang pernah bersama-sama dengan Tuhan, mereka akan mengerti perkataan itu karena ada figur yang mereka lihat. Ya kan? Kalau kita misalnya ucapkan itu, belajar kepada Tuhan. Kita kan hanya belajar kepada Tuhan secara roh kan? Bayangan kita kan? Lalu kita mendengarkan suara itu dalam hati kita kan? Tapi bagaimana kita belajar dari Tuhan yang berinkarnasi? Atau Tuhan secara manusia, gitu loh maksudnya. Gimana? Tentu kan kita harus melihat Tuhan sekali lagi hidup. Benarkah demikian? Harus demikian dong. Tetapi ketika Tuhan khotbah tentang akhir zaman, dia mengingatkan murid-muridnya bahwa penyesatan akan datang. Apa penyesatannya? Orang akan datang mengatakan dirinya Mesias. Masalahnya. Dan mereka akan melakukan banyak mujizat. Sehingga yang terjadi sekarang orang itu mengikuti manusia. Karena mereka melakukan mujizat. Kenapa mereka nggak tertipu? Karena yang melakukan mujizat itu melakukannya dalam nama Tuhan. Sehingga orang mengikuti. Tapi tahukah saudara? Dengan terus mengikuti orang yang melakukan mujizat. Survei sudah membuktikan. Dan kita lihat sendiri. Semua orang yang didoakan, tidak pernah berubah. Tidak pernah punya pengalaman akan Tuhan. Bukan hanya di zaman kita, di zaman dulu Pak Andreas juga begitu kok. Yang didoakan selalu itu saja. Itulah yang menjerat Pak Andreas. Sehingga dia nggak boleh duduk di kaki Tuhan. Karena dia sibuk mendoakan orang sampai jam 2 pagi pun kalau nggak dilarang sama Bu Rahel. Itu akan mendoakan orang. Kan orang suka didoakan. Dan memang orang yang didoakan itu merasakan sesuatu. Tapi saudara, orang itu sudah jadi menggantikan Tuhan. Tuhan tak begitu. Tuhan itu membawa kita kepada Bapa. Tapi dia bilang, belajar daripadaku. Dia berani mengatakan ini saudara, karena begini saudara, dia ditetapkan oleh Allah saudara. Makanya dia menguduskan dirinya. Coba baca Yohanes pasal 17 itu. Dia menguduskan dirinya demi kita. Dia sampai naik di atas kayu salib. Hanya kematian dialah yang berkenan di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah. Hanya kematian Yesus. Makanya Paulus berusaha. Dia mengatakan, aku ingin, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dia mau coba menggantikan Tuhan lagi mati. Sehingga di kitab Korintus pasal 13 dikatakan, sekalipun aku memberikan diriku untuk dibakar, kalau aku tidak punya kasih, nol katanya. Jadi saudara, ambisi dia ingin mati menjadi seperti Yesus, itu pun salah. Tapi Yesus ini dia yang ditetapkan. Jadi benar-benar saudara, Allah itu menjadi manusia melalui Yesus. Makanya dia naik ke sorga, saudara. Boleh dikatakan,
Hanya dialah yang ada di sorga. Tak ada yang lain. Yang lain itu hanya sesuai dengan perkataannya dia. Jadi kita nggak boleh membayangkan, oh orang bisa menerobos masuk ke situ. Nggak bisa. Hanya ketika dia arahkan tongkat. Hanya ketika dia itu menjelma di dalam kita, merasuki kita, memasuki kita. Makanya dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pastilah kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, katanya. Yang dia katakan itu melihat dia itu. Melihat dirinya loh. Melihat Allah itu di dalam dirinya. Makanya Filipus ngomong. Kan jadi bingung dia gitu. Jadi benar-benar pada waktu itu murid-murid itu pun, saudara, gimana? Perkataan yang diucapkan oleh Tuhan itu tak pernah diucapkan oleh para nabi. Tidak tertulis di dalam Alkitab. Makanya dia tanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tahu gak keheranan Tuhan? Aku selama ini memang gak percaya. Gak percaya. Makanya dia katakan, Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu. Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Coba saudara, bingung gak murid-murid? Berarti apa saudara? Murid-murid itu tidak pernah benar-benar menerima perkataan Tuhan. Mereka itu selalu pakai logika mereka untuk menerima perkataan Tuhan. Hanya perkataan Tuhan yang masuk akal lah yang bisa mereka terima. Jadi Tuhan sudah bilang bahwa sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Harusnya mereka menangkap perkataan itu gitu. Tapi mereka selalu berusaha, enggak Tuhan, kami enggak mengenal engkau. Seperti itulah kepercayaan kita. Sulit sekali kita menerima Tuhan itu makan bersama-sama dengan kita. Kita selalu merasa layak, saudara. Percaya, saudara. Kita nggak pernah layak sampai kapanpun. Dan sampai kapanpun engkau nggak bisa masuk surga. Kalau tetap dengan kepercayaan seperti ini, orang ketika mereka mati hanya berkumpul dengan keluarganya yang sudah mati. Makanya saudara, kalau saudara selama di muka bumi ini gak mengenal akan dia, gak melihat, sebab pekerjaanmu nyata dalam hidupku, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Apakah saudara merasakan kasih Tuhan selalu baru setiap hari dalam hidup saudara? Kalau saudara mengandalkan kasih yang kemarin, saudara sudah tertinggal. Dan berapa jarak saudara antara saudara dengan Tuhan? Kalau setiap hari saudara hanya memperhatikan hidupmu, tidak memperhatikan Tuhan, tidak memperhatikan hidup Tuhan yang berlimpah setiap hari. Kapan saudara mengalami hidup yang berlimpah? Kapan saudara tahu bahwa hidup Tuhan berlimpah dalam saudara? Ketika saudara menghadapi masalah. Ketika saudara menghadapi orang yang mengecewakanmu,
ketika engkau diizinkan tidak punya apa-apa, ketika engkau berpikir apa yang kumakan, apa nanti bagaimana anak-anakku nanti ke depan. Saudara, kakak kami ini saudara dulu kalau ingat ya, sedih sekali saudara, hidup dia meninggal itu saudara. Bagaimana layak itu lagi, aduh ngeri sekali saudara. Anak-anaknya kayak sekolah nggak sekolah, ada yang di tempat opungnya di Sibolga, hanya satu anak cowok itu dulu pernah sekolah di Sibolga. Tapi saudara, sekarang anak-anaknya rukun semua, sudah menikah, melayani semua. Saudara. Nggak pernah saya dengar gitu, mereka bertengkar dibandingkan dengan yang lain. Yang sudah kaya-kaya, yang dulu-duluan kaya gitu. Kalau pikir-pikir saudara, kok bisa ya Tuhan ya? Padahal saudara kakak ini tahu nggak? Itu ini. Suaminya yang dulu perokok, malah setelah bertobat nggak merokok lagi. Dia yang duluan ke gereja, dia yang duluan dibaptis. Itu. Tapi perokoknya terus juga jangan. Tapi ketika kemarin saudara lihat, oh cantik sekali saudara. Iya, saya lihat juga kakinya kan itu bersih sekali gitu. Memang kan dia tahu ya di make up juga, tapi lihat mukanya itu. Oh ternyata saudara, hidup kita itu sepenuhnya Tuhan yang menentukan. Makanya saudara, ketika Tuhan bilang kepada orang yang di samping kanan Tuhan, ketika orang itu bilang, kalau engkau sampai kepada kerajaan, jangan lupakan aku ya. Oh perkataan itu saudara, menyelesaikan semua masa lalu. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tahukah saudara? Perkataan itu saudara, yang membuat dia ada di Firdaus bersama dengan Yesus. Berarti Firdaus itu saudara, bukan begini saudara, bukan tempat di mana gitu saudara. Jadi semua yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah firman saudara. Jadi ketika dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Lalu saudara, kan ini sebetulnya kan seolah-olah saudara perkataan Tuhan ini dipancing mereka itu untuk berusaha mengenal Tuhan. Kan gitu kan? Berarti kan dengan perkataan ini, berarti kan murid-muridnya kan gak mengenal dia kan? Betul gak? Kan dikatakan sekiranya kamu mengenal aku. Berarti kan menurut perkataan itu, bahwa murid-murid kan gak mengenal dia kan? Betul gak? Tapi lihat perkataan berikutnya, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Coba, langsung berubah kan? Tetapi saudara, manusia hanya mengkhotbahkan yang di atasnya. Gak mempercayai apa yang dikatakan Tuhan berikutnya. Sekiranya kamu mengenal. Atau dikatakan, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Makanya dia bilang, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Artinya saudara, selama ini yang hidup di dalam diri Yesus adalah Bapaknya. Tahukah saudara? Tuhan yang ngomong itu
bukan di luar sana, bukan di dalam pendeta tertentu, tapi sekarang ada di dalam kita semua. Dan saudara mesti menemukan Dia yang benar-benar hidup di dalam saudara. Makanya dikatakan, izinkanlah Tuhan, bukalah pintu hatimu ketika Dia ketok, saudara. Dengarkan Dia berbicara. Dan engkau bisa ngomong hal yang paling pribadi dalam hidupmu. Bicara kepada Dia. Kesedihanmu, kekecewaanmu, bagaimana anak-anakmu, bagaimana nanti tentang masa tuamu. Ngomong ke Dia. Saudara, kalau umur saya 47 sekarang. Ya, 47. Nanti berapa hari lagi? Saudara, 47, 48. Berarti kalau 48, anak saya sudah kuliah nanti. Oke, kuliah tambah berapa tahun lagi, mungkin sudah menikah. 7 tahun lagi mungkin umur 25 gitu kan. Ini saja sudah 18 tahun gitu. Nanti yang di bawah juga kan sudah naik juga kan. Dia akan meninggalkan kami semua. Sekarang saja gak bisa lagi dengan bebas dengan mereka. Mereka sudah punya dunia mereka sendiri. Berarti nanti yang tinggal kami berdua. Bagaimana kami bisa menjalani hidup berdua? Tapi saudara, semua itu bisa kita katakan kepada Tuhan yang benar ada di dalam kita. Dan tahukah saudara, sekarang Tuhan itu sedang melakukan pekerjaannya di dalam masing-masing anak-anak kita. Ini yang dikatakan Tuhan tadi, saudara. Coba besarin, nak. Terus tadi lanjut, sudah sampai di mana tadi? Terus ke bawah sampai mana tadi? Sampai ayat yang ke ke-10. 10. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan. Saudara, tahukah saudara? Ketika saudara menemukan kebenaran dari perkataan ini, maka sesuai dengan perkataan Tuhan, kamu sudah melihat Dia dan mengenal Dia. Jadi yang kita lihat itu bukan Tuhan yang ada melakukan perbuatan di luar sana, tapi melakukan pekerjaan di dalam diri kita sendiri. Coba periksa hatimu. Apakah engkau khawatir? Apakah engkau masih murah? Apakah engkau nggak bisa bersuka cita? Kalau mukamu muram, percayalah, berarti engkau belum mengizinkan atau belum melihat Tuhan itu bekerja di dalam dirimu. Engkau keras kepala. Ketika engkau punya kekecewaan, kepahitan, gak bisa menerima orang lain, berarti Tuhan belum bekerja dalam dirimu. Datang kepada Tuhan, saudara. Buka hatimu lebar-lebar, rendahkan hatimu. Kalau engkau takut akan masa depanmu, takut akan masa tuamu, bahkan engkau takut akan segala sakit penyakit, engkau belum mengizinkan Tuhan hidup di dalam engkau.
Jangan lawan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Kalau engkau melihat kekhawatiran, ketakutan, kenajisan di dalam dirimu, berarti Tuhan belum sepenuhnya bekerja di dalam dirimu. Ajaklah dia makan. Layanilah Tuhan setiap hari. Bersekutulah dengan dia setiap hari. Percayakan seluruh kekhawatiranmu, seluruh hidupmu. Kalau engkau nggak melihat buah-buah Roh Kudus di dalam dirimu, itu berarti, saudara, Tuhan itu nggak sepenuhnya hidup di dalam dirimu. Berarti engkau masih mengeraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Kalau engkau masih malas bersekutu dengan Tuhan, kalau engkau masih belum percaya kalau Tuhan sudah menyediakan berkat untuk dirimu, berkat untuk anak-anak. Kakak saya itu, saudara, itu saya itu. Mana pernah dia tahu kalau anak-anaknya akan ketemu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dengan yang seperti itu. Tapi saudara, keputusan yang dia ambil menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan. Apalagi saudara dan saya. Berarti kan Tuhan yang menaruh perkataan di dalam mulut mama saya. Tuhan, aku meminta kepadamu, kalau boleh satu anakku berdiri di atas mimbar itu. Berarti perkataan Tuhan. Seperti itulah kita melihat pekerjaan Tuhan setiap hari dalam hidup kita ini. Makanya tadi pagi istri saya cerita, ketika kita berjumpa, orang melihat Tuhan dalam kita. Gak perlu kita bangga-banggakan diri kita, tapi kita sendiri loh melihat loh. Ketika saya diajar Tuhan tentang bagaimana anak-anak, tadinya saudara jelita itu takut sama saya. Nah ini juga begitu. Tetapi ketika saya terus minta kepada Tuhan, supaya Tuhan menyatakan dirinya. Tahu saudara, setiap kali kalau misalnya saya udah lama gak jumpa gitu, dia itu kalau cerita itu rasanya udahlah nginaplah di sini. Dia senang sekali, walaupun pas mau tidur itu sedih gitu, mungkin gak ada mamanya, gak ada bapaknya. Tapi sebentar aja. Saudara, disitulah kita melihat Tuhan. Dan kalau kita masih tersandung dengan orang, dengan manusia di luar sana, sangat menjengkelkan. Saudara, perkataan kadrun, perkataan radikal itu, aduh itu sangat tinggi. Tahukah saudara, begitu kita melihat Tuhan, seluruh alam semesta ini kita melihat Tuhan. Di dalam anak yang paling kecil, di dalam tumbuhan, di dalam apapun kita bisa melihat Tuhan. Itulah yang mata hatinya sudah ditelangi oleh Tuhan. Itulah orang yang sudah merelakan hatinya menjadi rumahnya Tuhan. Yang mengatakan, Tuhan, atau rumah, dan aku berikan kuncinya kepadamu, sehingga engkau gak perlu mengetuk Tuhan. Kapan saja pintu hatiku ini terbuka lagi. Baik, sudah jam 12. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang tadi, hari demi hari. Oke, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ada yang ngantuk kan karena kedinginan? Hah?
Si itu Miguel udah tidur tadi. Bang sakit. Puji Tuhan, saudara, setelah setahun kita kepanasan, kita boleh menikmati udara yang sejuk. Tuhan kan, kita bisa melewati kepanasan juga kan? Yang kemarin itu datang ibadah itu, wah, nggak tahan saudara, karena kan biasa kan di yang dingin gitu kan, wah diwawa saudara. Saya ketika telek, wah aduh kasihan. Sehingga saudara, karena Tuhan, kita bisa melewati semua. Ingatkan dulu kita situ satu ruko itu kan, panas juga kan, lafonnya gimana kan, kita bisa melewati semua karena Tuhan. Amin saudara. Kalau Tuhan nanti bawa juga jiwa-jiwa yang lain, ayo terima mereka seperti Tuhan, seperti menerima Tuhan. Amin saudara. Harus ini ya, aktif ya. Saudara juga boleh bawa siapa saja ke sini. Mereka harus lihat Tuhan di dalam saudara. Hari demi hari. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam. Sekali lagi katakan dari awal. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata di dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu. Genap hatiku, angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh, Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Anak-anak saja. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama, mari kita lambaikan tangan kita. Puji-Mu, Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh, Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Engkau Allah
Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan, Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Allah yang maha. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Allah kuat. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita berdoa semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami boleh merasakan kasih-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami persembahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pandanglah Tuhan. Terimalah anugerah-Mu. Terimalah kasih-Mu. Terimalah hidup yang berlimpah-limpah. Terimalah kepastian bahwa kita tinggal di rumah Bapa. Haleluya. Semua orang yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom.